Politeknik Negeri Jember as a leading vocational higher education institution and visions becoming an outstanding polytechnic in Asia by 2035. PolyJ offers high-quality vocational education with a strong focus on applied competencies to address global challenges through its diploma, applied bachelor's, and applied master's programs. PolyJ implements a learning system comprising 70% practical session and 30% theory, designed to equip students with superior knowledge and skills aligned with industry needs. Its curriculum continually updated and tailored to match the latest industrial advancements. Through this approach, PolyJ graduates are not only skilled professionals, but also innovative and adaptive individuals. With approximately 10,000 students and 500 competent lecturers, PolyJ offers diverse study programs across various fields, including agricultural production, agricultural technology, animal husbandry, agribusiness management, information technology, languages, communication and tourism, health, engineering, and business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Afizin Harkat, dosen program studi akuntansi sektor publik, jurusan bisnis Politeknik Negeri Jember. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran adalah S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P1, menguasai konsep umum tata kelola entitas pemerintahan dan organisasi nirlaba. KU3, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi dalam pekerjaannya. KK1 mampu mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi pemerintahan dan organisasi nirlaba berdasarkan dokumen yang relevan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Capaian pembelajaran ini diturunkan dari kurikulum program studi akuntansi sektor publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen, yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar manajemen, perkembangan konsep manajemen, perencanaan dalam organisasi, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, pengendalian, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan manajemen mutu dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, serta kinerja yang terukur. Capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan dari capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah. Deskripsi singkat mata kuliah. Pengantar manajemen memberikan pemahaman dasar tentang konsep, prinsip, dan fungsi manajemen. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan material. Materi yang diajarkan mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pendekatan dalam manajemen. Bahan kajian dari mata kuliah ini yang pertama adalah konsep dasar manajemen, perkembangan konsep manajemen, perencanaan dalam organisasi, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, pengendalian, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah manajemen mutu. Referensinya saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah buku dari Siswanto tahun 2005 berjudul Pengantar Manajemen. Yang kedua, buku dari Ishak dan Wiryawan tahun 2015 berjudul Pengantar Manajemen. Dan yang terakhir adalah buku kerja praktik mahasiswa pengantar manajemen. Dosen mengampunya adalah saya sendiri dengan strategi pembelajaran dilakukan secara luring dengan metode direct interaction dan assessment. Metode direct dilakukan dengan menjelaskan materi kepada mahasiswa, sedangkan interaction yaitu dengan memberikan umpan balik kepada mahasiswa mengenai materi yang dibahas. Dan hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih memahami materi yang dibahas, serta menghidupkan suasana pembelajaran. Dan yang terakhir, asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi pembelajaran. Rencana evaluasi yang pertama adalah aktivitas partisipatif dalam bentuk case method, dengan bobot total 20% yang diperoleh dari aktivitas di kelas dalam diskusi kelompok. Yang kedua, aktivitas kolaboratif dalam bentuk case method dengan bobot 35% yang diperoleh dari penilaian hasil kegiatan praktikum. Yang terakhir adalah kognitif diperoleh dari tugas sebesar 15%, UTS 15%, dan UAS 15%. Dengan total aktivitas case method sebesar 45%. Sehingga bobot total adalah sebesar 100%.
Mari kita simak contoh pembelajaran teori dan praktikum mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan kedua dengan materi perkembangan konsep manajemen. Baik, demikian deskripsi diri pada bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran di program studi akuntansi sektor publik, khususnya pada mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lengkap ini anak-anaknya? Di siang hari ini di pertemuan kedua setelah pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang kontrak kuliah, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang konsep dasar manajemen. Next. Subjek PMK dalam mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen, yang kedua mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dalam menerapkan etika, dan yang terakhir adalah mampu meresum materi terkait konsep dasar manajemen. Next. Bentuk kuliah, strategi pembelajaran secara luring, metode diskusi kelompok dengan media komputer dan LCD. Sumber pembelajaran kita pakai buku pengantar manajemen Siswanto dan BKPM. Next. Pengalaman belajar mahasiswa yang pertama adalah melakukan resum terkait perkembangan konsep manajemen, yang kedua melakukan diskusi kelompok dan presentasi terkait konsep manajemen. Kriteria penilaiannya keaktifan dalam berdiskusi dan ketepatan penjelasan. Next. Ini yang pilihan yang pertama ya, bobot penilaian di aktivitas kelas case method. Yang pertama, ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dengan bobot 25%. Yang kedua, mengerjakan ringkasan tentang perkembangan konsep dasar manajemen sebanyak 25%. Yang terakhir, yang bobotnya paling banyak di keaktifan berkomunikasi dan kerjasama dalam kelompok ya, sebanyak 50%. Next. Penilaian yang kedua mengenai tugas, yaitu untuk resum materi. Next. Ini materinya perkembangan teori manajemen, meliputi latar belakang sejarah manajemen, teori manajemen klasik, manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, aliran hubungan manusiawi, aliran manajemen modern, dan perkembangan teori manajemen di masa yang mendatang. Next. Yang pertama, latar belakang sejarah manajemen ya, yaitu mempelajari sejarah manajemen dan membantu memahami teori dan praktek bagaimana adanya manajemen yang sekarang, yang dimana konsep-konsep manajemen sekarang telah berkembang sepanjang waktu dan merupakan hasil dari perkembangan pengujian, modifikasi dan pengujian ulang yang terus-menerus, dan sumbangan penting sebelum abad ke-20 bagi manajemen. Contohnya termasuk piramida Mesir, bangun Ka'bah di Makkah, tembok Cina, tulisan-tulisan Adam Smith tentang pembagian kerja dan revolusi industri, yang semuanya menuntut keterampilan manajemen. Dan peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Next. Ini 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang kelompok pertama dari perspektif manajemen klasik, yaitu ada kelompok manajemen ilmiah, perusahaan manufaktur, bank umum, asuransi, retail, dan kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku, yang terdiri dari studi Houghton, teori relasi manusia, dan teori perilaku kontemporer. Yang terakhir, perspektif manajemen kuantitatif yang terdiri dari 2, yaitu manajemen sales sama operasi. Next. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Dibagi dari ada 2 kelompok. Yang pertama, manajemen ilmiah. Tokoh-tokohnya ada 4 ini. Yang pertama, Frederick W. Taylor, yang membahas tentang time and motion studies, peace work pay system, sama 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Yang kedua, Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, membahas tentang efisiensi dalam produksi, psikolog industri, dan manajemen SDM. Lalu ada Henry Elgen yang mengemukakan 4 gagasan peningkatan manajemen dan Gantt chart. Yang terakhir, Harrington Emerson yang membahas tentang 14 prinsip efisiensi. Yang kedua, perspektif dari manajemen administrasi, yang cukup terkenal ada 3 orang. Ada Henry Fayol, yang dia mengeluarkan 14 prinsip manajemen. Yang kedua, Lyndall Urwig, dia mengeluarkan panduan
Manajemen dan Max Weber, Birokrasi dalam Organisasi. Next. Yang manajemen ilmiah itu adalah penggunaan metode ilmiah untuk merumuskan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Dan yang paling terkenal di era ini adalah Frederick Taylor yang ada bukunya berjudul Principle of Scientific Management. Next. Prinsip-prinsip manajemen menurut Taylor yang pertama adalah pengembangan metode-metode kerja yang terbaik, lalu pilih dan latihlah serta ajari dan kembangkan para pekerja, dan kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan para pekerja meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab pimpinan untuk merencanakan pekerjaan dan menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Next. Tokoh manajemen yang lain tadi sudah dibahas di awal, yaitu Frank dan Lillian Gilbert yang melopori pengembangan studi gerak dan waktu dan tertarik terhadap masalah efisiensi dan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Next. Ini kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik ya. Yang pertama, kontribusinya adalah spesialisasi pekerjaan, studi mengenai massa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen dan prosedur dan birokrasi. Sedangkan keterbatasannya adalah kurang memperhatikan aspek manusia dari pekerja, seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya dari pekerjanya. Next. Sedangkan untuk perspektif manajemen perilaku, yang pertama ada Hugo Mansberg, pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Yang kedua studi Houghton dari Elton Mayo yang membahas tentang teori perhatian. Jadi pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan oleh pimpinannya ya. Yang kedua teori penerimaan sosial. Pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Terus ada teori relasi manusia. Itu ada hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow sama teori X dan Y dari Douglas McGregor. Yang terakhir adalah teori perilaku kontemporer, yaitu perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya yang melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Next. Sedangkan perspektif manajemen kuantitatif mulai berkembang sejak Perang Dunia II, yang waktu itu Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks di medan perang, akhirnya membuat suatu tim riset operasi yang dipimpin oleh Blackett itu ya, yang terdiri dari beberapa ahli matematika, fisika, dan lainnya, dan yang akhirnya berhasil menemukan terobosan penting dari tim tersebut, dan kemudian Amerika meniru juga membentuk tim riset yang seperti yang dibentuk Inggris tadi. Dan ada kelompok manajemen sains, yaitu pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri, seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank itu dalam kasus Bank of England, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Terus ada kelompok manajemen operasi, itu merupakan lanjutan dari kelompok manajemen sains, dan adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk pendekatan efisiensi. Dan di kelompok manajemen operasi ini juga nanti dikenalnya ada pendekatan analisa break-even dan Quick Theory. Next. Teori manajemen kontemporer adalah salah satu perspektif sistem dalam manajemen. Salah satunya adalah open system atau terbuka, adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang mempunyai subsistem yang elemen-elemennya dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu dan lainnya saling berkaitan. Bersinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Dan itu adalah entropi, adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Perspektif kontingensi dari manajemen adalah tidak adanya suatu hal sebagai salah satu cara terbaik dan umum tentang manajemen. Next. Ini perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 arah. 5 arah yang paling sering digunakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah dominan. Itu adalah salah satu aliran utama yang mungkin muncul sebagai yang paling dominan dan relevan untuk mengatasi tantangan di masa depan. Yang kedua divergence, yang aliran manajemen yang mungkin berkembang secara terpisah dengan fokus pada bidang-bidang tertentu, namun tetap memiliki keterbatasan. Convergence itu yaitu aliran manajemen yang berbeda dan mungkin mulai menyatu dengan batas-batas antara
antara teori yang satu, aliran satu dan aliran yang lain menjadi kabur. Batasnya ya. Yang keempat, sintesa aliran manajemen yang berbeda dapat terintegrasi satu sama lain untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Yang keenam, proliferation, ada kemungkinan munculnya aliran baru dalam manajemen yang lebih spesifik atau fokus pada bidang-bidang tertentu. Yang terakhir adalah manajemen berkelanjutan yang organisasi akan sebagian dituntut untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka yang akan memengaruhi cara manajemen dilakukan. Next, itu untuk materi di pertemuan kedua di minggu kedua ini. Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, monggo. Tadi kan Pak Hafiz sudah menjelaskan tentang sejarah-sejarah manajemen. Nah, pertanyaannya itu, mengapa sih kita perlu mempelajari sejarah perkembangan manajemen itu dengan benar? Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, izin bertanya tentang materi yang Bapak paparkan. Untuk perbedaan manajemen modern dengan manajemen tradisional itu bagaimana, Nggih? Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Rahma, tadi pertanyaannya mengapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan manajemen ya? Dengan mengetahui arah perkembangan manajemen yang akan di masa yang akan mendatang, kita bisa membekali diri kita dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi pasar di masa yang akan datang ya. Untuk yang jawabannya dari Dewa tadi, perbedaan pendekatan modern dan tradisional ya. Kalau yang tradisional itu lebih mengikuti struktur yang hierarkis dan tanggung jawab yang jelas. Sedangkan kalau yang modern bisa lebih fleksibel dan dinamis untuk menghadapi pasar yang dihadapi di masa yang mendatang ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Nah, kalau cukup untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.